masalah paling unik ada satu, paling apes, mati total. Halo guys, balik lagi guys di channel Modification guys. Kali ini kontennya agak beda. Biasanya kan kita konten product knowledge, touring, dan yang lain-lain lah ya, pengenalan produk. Kali ini kontennya ini kita mau bicarain mengenai pengalaman customer atau pengalaman pemotor yang selama ini pakai motor. Jadi mengenai masalah-masalah mereka, terus mengenai apa ya, suka duka ya. Ya. Dan yang lain-lain gitu ya. Nah, kita mau bicarain nih. Jadi kalau pakai motor sport bike itu gimana sih? Jadi kalau teman-teman mau piara motor sport bike merek tertentu, jenis tertentu, dan pemakaian tertentu, kurang lebih kita ada kisi-kisinya. Nah, ini di sini udah ada teman kita nih yang apa ya, cukup lama di sini dan kita kurang lebih tahu mengenai sejarah motornya nih. Ini Bro Jovin ya. Yo. Oi Jovin. IG-nya apa Bro? Jovinus. Wih, Jovinus. Nanti IG-nya disebutin lah ya. Ya rame ya. Jangan Apa ya? Apa ya konten kita ya? Ini kita judulnya apa? Goban ya. Goban Goban. boleh. Ngobrol di atas ban. Ngobrol di depan ban ya. Oke. Nah, jadi gini bro, lu saat ini pakai motor apa? Kawasaki Z250 Pakai Z250. Tahun berapa? tahun 2019. Warna Orange. orange. Gak ngaruh sih, tapi nggak apa-apa. Gak ngaruh. Dan atau masuk nggak sore? Masuk ya. Jadi di luar ini lagi badai nih, tapi ini serunya badai, jadi nggak banyak traffic di sini. Nah, lu pakai dari tahun 2019, jadi pakai dari baru ya? Ya, pakai dari Pakai dari baru 2019, pakai dari baru, beli di showroom ya? Ya. Oke, di showroom. Oke. Nah, kurang lebih sampai sekarang udah pakai berapa? 5 tahun ya? 5,5 tahun. 5,5 tahun. 5,5 udah ganti plat ya? Udah ganti plat. Dari hitam ke putih. Oh iya. Oke, cakep. Nah, terus segitu. Selama 5,5 tahun ini, kilometer udah berapa? 50 ribuan. 50 ribuan. Pemakaian harian. Pemakaian harian. Jadi bisa dibilang kalau based on rata-rata setahun sekitar sekitar 10.000 lah ya. 10 ribuan. 10.000 nggak nyampe 10.000 sih, 8 ribuan sekian lah ya, kan udah 5,5 tahun lah ya. Ya. Pemakaian harian, Harian. pernah touring nggak? Nggak pernah touring. Z250 pemakaian harian. Nah, bensinnya selalu apa? Atau seringnya apa? Atau pernah apa? Bensin pokoknya cuma 2. Kalau nggak Shell, BP. Yang 92. 92. Pernah lebih tinggi enggak? Pernah. Pernah. Efeknya? Nggak terlalu jauh. Nggak terlalu beda jauh lah. Oke. Gue demen kalau dia ngomong nggak terlalu beda jauh. Kan biasanya efeknya apa? Mahal. Waduh enggak. Nanti dia nggak sensitif. Santai ini. Jadi kalau lu udah piara motor kelas-kelas ini, lu jangan terlalu sensitif. Konsumsi bahan bakar nggak pernah ngecek. Nggak pernah ngecek, tapi Cakep. ya mungkin 1:20 doang kali. Cakep. Nah ini nggak sensitif dia. Tapi memang kalau udah pakai sport bike memang nggak boleh terlalu banyak Iya. gitu ya. Komitmen. Komitmen. Sombong amat. Nah, terus selama pemakaian 5 tahunan ini, kejadian apa yang paling unik di motor ini? Yang lu pusing banget soal motor ini? Ada nggak? Kalau pusing banget, ya ini sebenarnya kayak masalah elektronik sih, tapi lebih ke kipas radiator aja. Kipas radiator. Itu kan paling senewen tuh. Oh, Kalau udah kenapa-napa, kenapa? Kasusnya gimana? Kipasnya mati kipasnya mati biasanya. atau nyalanya pelan? Kipasnya mati. Kipasnya mati. Langsung mati. Langsung mati. Sebenarnya langsung mati mah udah ketahuan ya. Iya. Tinggal diganti selesai kan? Ya. Cuman kan kalau lagi di tengah jalan ya kan, Ya. Nah, taunya itu kipas mati. Yang dicek, lu tahu nggak apa yang dicek?
pertama kali udah pasti indikator nyala, Oh, overheat. 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 Terus begitu kita diemin dulu, kita coba cek nyala, diemin berapa lama gitu. Kalau nggak ada suara kipas ya udah Mati. pasti itu kipas. Mati. Dan emang rata-rata sih kalau untuk masalah overheat mostly kipas sih. Mostly kipas ya. Mostly kipas. Jadi dan tapi masalahnya kipas itu nggak pernah tahu kapan rusaknya. Yang Iya. jadi masalah tuh itu. Iya, jadi kalau namanya perangkat elektronik itu memang kita tuh nggak pernah tahu kapan itu rusak sih ya memang ya. Oke. Terlepas brand apapun. Iya, brand apapun. Iya benar sih, Iya. brand apapun sih. Yang kita juga ngadepin di ya semua brand ya. Iya. Tapi yang menarik adalah kalau Kawasaki kipasnya mati itu mati, fix. Yang menarik, yang unik itu di CBR. CBR 250RR, kipasnya kalau rusak dia nggak langsung mati, dia nyalanya pelan. Oh. Dia nyalanya pelan. Jadi kalau ditanya kipasnya nyala nggak? Nyala, tapi pelan. Nah, kita mau kasih tahu kipas ini rusak juga nggak sulit, karena kan kipasnya nyala, cuma pelan aja. Jadinya dia nggak bisa membuang panas gitu loh. Nah, tapi kalau Kawasaki enaknya dia antara ya hidup atau mati doang, nggak ada ngomongan pelan ya. Iya. Gitu loh. Terus apalagi selama 50.000 kilometer ini udah pernah ganti kopling belum? Kanvas kopling, plat kopling? Belum. Belum. Jadi sebenarnya memang ini padahal penggunaan harian loh ya. Penggunaan harian dan gua akuin selama baru kali ini kan pakai produk Iya. kayak Kawasaki gitu. Iya. Sebelum-sebelumnya kan gua pakai brand lain tuh agak senewan gitu kan. Biasa kampas kopling setahun, maksimal 2 tahun. Oh ya? Udah aus, udah slip. Dan memang benar, bukannya perasaan doang dibongkar, emang udah harus diganti. Iya. Tapi ini baru ngalamin ini, udah jalan mau ke 6 malah kan. Ya. Masih enak, nggak ada selip, Nggak ada apa, masih nendang ya. Masih. Ya jadi memang dari yang udah sih kalau kita perhatiin di sini juga 50 ribuan kilo itu hampir nggak pernah ada yang ganti kanvas atau plat kopling. Ini kebetulan motornya di sini nih, ya. Hampir nggak pernah ada yang ganti kanvas atau plat kopling gitu loh. Palingan selama 5 tahun itu pelemahan itu palingan di per. Jadi selalu ganti kanvas dan plat. Biasanya kalau kita coba dari apa sebutannya ya, budget yang terminim adalah ganti per. Biasanya kalau udah 5 tahun per biasanya udah banyak Soalnya itu sifat alami. Jadi biasanya ganti per dia sembuh, biasanya sih gitu. Tapi kalau emang sih yang udah sih Kawasaki, Ninja 2.5 dan apa segala macam memang belum pernah, memang kayaknya hampir nggak pernah ada deh 50.000 tuh ganti kopling, kecuali pemakaian salah. Ya. Jadi Oli pun mungkin ngaruh. oli pengaruh. Nah, Oli pengaruh. Jadi memang gue sampai nambahin aja ya. Jadi memang kalau penggunaannya itu benar, sebenarnya mau harian. gue kaget. Padahal udah antisipasi. Terus selama 5 tahunan ini part yang udah lu ganti apa aja? Part, bukan aksesoris ya. Kalau aksesoris Ya. mah rata lah ya. Part yang udah lu ganti apa aja nih? Yang gue lihat nih shock breaker belakang, terus apa lagi? Lain shock ke belakang ya udah kipas radiator. Radiator. Pan lu nggak pernah ganti? Lain Pan ganti. diganti. Gear nggak pernah ganti? Ya gila Iya, ganti. iya. Gear nanti filter, Sama pelek belakang pelek belakang filter. Oh, pelek belakang. Oh iya. Filter. dilebar. Filter ganti. Filter ganti. Filter ganti. Ya dari pas awal-awal sih emang ganti sebut merek aja ya. Iya. Oh ganti. Terus pemakaian pas kayak baru ganti JFC itu pas tahun kelima. Oke. Jadi bisa gue bilang sebenarnya part-part yang diganti itu part-part wajar lah ya. Wajar. Yang part-part terus habis lah ya. Ban, gear, rantai, shock breaker, belakang shock breaker depan ya. Depan ya. Depan ganti steel shock ya. Sama baterai Oh, iya. juga, karena udah 5 tahun lebih ternyata udah ada Aduh. baret. Iya ya, waktu itu ya. Iya. Tapi kalau dipikir-pikir termasuk wajar. Wajar. Udah 5 tahun lebih. Iya. Jadi motor ini batang shocknya, as shocknya itu udah pernah diganti karena ada yang ngalamin baret-baret.
Jadi kalau diganti hanya seal-nya aja, itu nggak Cuma. cukup, cuma rembes terus ya. Iya, Terus shock breaker belakang diganti karena belum ada rembes sih, tapi performa udah turun ya. iya. Hitungannya malah kayak udah mati. Mati memang. Nah jadi kalau misalnya nambahin aja nih, kalau misalnya Z250 atau Kawasaki, sebenarnya apa-apa sih ya. Kalau misalnya udah 3 tahunan, itu performa shock breaker belakang itu sudah mengalami penurunan. Itu belum tentu ada bocor, tapi udah ngalamin penurunan. Dan kalau udah 5 tahun, rata-rata sih udah nggak bener. Udah nggak bener ya, udah mesti diservis atau diganti gitu loh. Nah ini kebetulan yang belakang udah diganti ya. Ya udah. Belakang ganti, depan juga diganti ya. Udah. Ini motor masih kayak baru ya. Oh Ya. sama aki. Oh aki wajar Aki lah wajar. ya. Itu pun diganti setelah 4 tahun. Sama juga ya. Kan gantinya di sini. Oh iya. Gue pengen nggak inget loh. Ini sebenarnya kalau dipakai bener, ini motor mah nggak rewel-rewel banget. Kagak rewel. Kadang makanya suka lucu gitu kalau misalnya kan gabung tuh baca-baca di forum yang di Facebook. Rata-rata itu orang pada ngeluh ini itu begitu dilihat dianeh-anehin. Oh. Banyak dianeh-anehin. Iya, Ide sesat masalahnya. Bener. Nah terus kalau oli lu pakai apa? Tahu gue lu pakai oli Axon. Terus lebihnya lu pakai oli apa lagi? Menurut lu atau menurut lu oli itu ngaruh nggak? Oli ngaruh. So far ya ini dari ya waktu awal-awal ya jelas masih oli standar ya. Standar Kawasaki. Ya. Ya botol hitam. Tapi selanjutnya Axon terus. Ya kalau dari yang udah memang sih kalau yang udah pakai oli Axon rata-rata sih motornya lebih awet sih dari yang udah gitu loh. Nggak terlalu rewel. Terus lu shifting juga enak ya? Enak, Shifting nggak ada juga masalah. Shifting nggak ada masalah. Pemakaian harian bisa sampai 3 bulan sebenarnya juga masih enak. Masih enak. Pemakaian harian 3 bulan ganti oli Axon. Setahu gue yang full sintetik. Ya. Kayak apa sih olinya? Ada ya? Nah, ini. Sorry. Nah ini oli Axon nih, full sintetik. Sorry ya, gue jualan ya. Tapi bannya nggak Michelin ya. Kalau ini berat nih. Oh berat. Enggak karena harian ya. Nggak serius banget ya. Iya. Nggak serius banget. Ini mau yang agak serius nih. Nah ini olinya oli Axon. Dipakai di Z250. Sebenarnya memang yang udah ya. Kalau orang pakai oli ini gue agak jualan nih. Yang pakai oli ini yang udah mesinnya itu lebih awet memang, lebih panjang. Terus yang udah kita udah berapa kali kejadian di motor yang gede loh, motor 1000 cc, Z1000, ZX10R, itu motornya hampir intinya ownernya udah mengizinkan lah untuk ngebongkar mesin karena ada masalah di mesin. Terus begitu dipakein oli Axon, itu trouble di mesinnya sembuh. Trouble di mesin sembuh gitu loh. Orangnya masih ada kalau mau dimintain keterangan, ada. Tapi emang oli Axon ini much better lah ya dibandingkan yang bukan Axon ya gitu ya. Maaf nih gue jualan. Sebenarnya jual oli Axon ini susah karena nggak banyak bengkel yang jual. Cuma menurut gue pribadi, gue pakai buat touring dan kemana-mana. Ini oli memang bagus gitu loh. Jadi meskipun ini sulit dijual, tapi ya gue suka aja ngejual ya karena memang bagus barangnya. Gitu. Terus apa lagi? Aksesoris lumayan sih. lumayan. Khususnya part-part karbon ya. Ya karbon. Terus apa lagi? Kopling rem ya. Karbon, ya. Kopling, rem, lampu, fog lamp. Terus lampu belakang, 3-in-1, slider ya. Ya, slider, Ya. mudguard. Oke. Sebenarnya untuk di motor-motor sport tuh Agak unik. wajib sebenarnya. Oh wajib. Itu karena wajib. Karena spakbor asli dari pabrik tuh percuma. Karena posisi belakangnya itu pasti setara sama ban dan itu udah pasti mandi. Pertanyaan gue, kenapa percuma tapi dipasang? Iya nggak tahu juga deh. Itu nggak tahu juga. Lebih berguna mudguard gitu. Mudguard ya. Mudguard itu paling berguna deh. Itu aman buat diri sendiri dan juga nggak nyiksa orang di belakang. Gitu. Ya somehow memang sih
ada beberapa part-part original itu dipasang karena untuk memenuhi regulasi di setiap negaranya, mengenai regulasi Euro atau regulasi apa, itu barang mesti dipasang gitu. Padahal waktu dipasang ya hampir nggak ada gunanya. Seperti contohnya ada omongan seperti ini, seperti contohnya kayak plat nomor. Nah, plat nomor kita ini kan rata-rata kan di atas lampu nih, di atas headlamp ya, windshield kompres. Nah, kalau pakai stiker kayak jidat kompres, tapi kalau original tuh pakai plat. Padahal kalau pakai plat sendiri itu di negara luar itu udah tidak digunakan karena itu berbahaya. Iya. Berbahaya lah, berbahaya. Jadi tapi di Indonesia masih tetap digunakan seperti itu. Ya sih. Lebih ke arah formalitas, malah sekarang trennya yang jelek adalah plat belakang nggak pakai. Oh, trennya plat belakang nggak pakai. Banyak banget kan di jalan. Banyak. Apalagi Vin, suka dukanya motor ini? Apa setelah jauh ini suka-suka aja, nggak ada masalah apa-apa? So far sih suka-suka aja sih. Suka-suka Palingan ya dukanya bisa dibilang sedikit lah, lebih ke harga part. Kalau Kawasaki harus diakui memang untuk harga spare part lebih tinggi dibandingin brand lain. Oke. Tapi kalau ditanya awet apa enggak, Awet. Jadi Oppo menurutnya motor nggak ada rewel-rewel gimana ya? Nggak ada. Kenapa kita ngobrol kalau begini kalau nggak ada rewel-rewel? Coba kita ngobrol, justru kita mau denger rewel-rewel. Misalnya kayak Airsick gitu, ada apa gitu kan? Ada overheat, ada apa gitu. Oke. Yang penting dirawat. Semua motor ya, basicnya intinya dirawat. Dari mana uang? Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Makanya pertama balik lagi komitmen. Mau ngangkut motor apapun, yang penting sanggup nggak? Iya. Sebenarnya kalau ban sendiri, ban itu kan sebenarnya juga ada yang kelasnya yang import lokal juga ada kan, sebenarnya kan. Gitu loh. Kalau sendiri kurang lebih ngambil ini ban lokal ya. Lokal ban lokal ya. Belakang ukuran besar itu biarpun brand lokal tapi ada yang dibuat di luar. Oh ya. Biasanya di atas 150, ukuran 150. Ya kalau pemakaian ban lokal untuk pemakaian yang nggak terlalu serius gimana sih, buat lempeng-lempeng aja sih. It's okay ya, nggak ada masalah jauh ini ya. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nggak selain brand ini juga pernah nyobain beberapa brand lokal juga. Waktu zaman sebelum motor ini pun untuk cornering juga masih enak. Masih enak. Iya. Gitu loh. Nah, kalau cornering ini apakah benar-benar ditentukan oleh ban atau skill? Dua-duanya. Wajib. Kalau ban mahal segala macam, harga bannya 2 digit, skillnya nggak ada, ya jadi rebahan, bukan lebah. Oke. Nah kan ada yang nanya buat apa orang melakukan modifikasi sementara motor dari pabrikan udah dibuat seperti ini. Jadi modifikasi itu salah satu tujuannya itu mengimbangi kemampuan motor dengan kemampuan penunggangnya. Misalnya nih ya nenek-nenek gitu, gaya ridingnya kayak nenek-nenek gitu, kayaknya lu kasih Super Corsa berlebihan deh bro ya. Berlebihan lah Super Corsa ya. Banget. Lu kasih ban botak yang ada keribut nggak apa ya. Iya. Jadi ban ataupun modifikasi lainnya itu disesuaikan dengan kemampuan ridersnya. Karena berjalan waktu riders itu kemampuan itu akan bertambah. Misalnya orang baru beli motor, dikasih motor, udah gitu ya masih takut-takut cornering gitu atau ngeremnya takut-takut ya kan, takut left braking masih butuh penyesuaian. Nah begitu udah setahun, udah tuh mulai tuh aneh-aneh tuh. Nah gayanya udah tengil tuh. Nah itu otomatis spek motornya mesti di-upgrade tuh, disesuaikan sama ridersnya gitu loh. Mungkin remnya di-upgrade supaya led brakingnya enak gitu, bannya diperlebar supaya corneringnya enak dan sebagainya. Terus pajak motor ini berapa bro? 600-an. 600-an. Kalau nggak? Enggak. Urus sendiri. Setiap hari dipakai kan harian. Ya. Harian itu dari mana ke mana? Kurang lebih sehari berapa kilo? Sehari kurang lebih 40. Oh 40, nggak tahu jauh ya? Iya, pergi 20, balik 20-an. 20. Weekend lebih panjang ya? Weekend lebih pendek. Lebih pendek malahan. Ya. Ya, overall sih
selama kita merawat motor Z250-nya Jovin ini, sejauh ini sih memang nggak pernah ada masalah serius. Jadi masalahnya ini rata-rata memang habis seiring pemakaian seperti ban, rantai, kanvas rem, dan lain-lainnya gitu loh. Tapi untuk kerusakan sih hampir nggak ada sih, memang sih. Jadi memang kalau penggunaannya benar, olinya benar, kulirnya benar, perawatannya benar, rasanya motor aman-aman aja ya. Aman-aman aja ya. Terus performa juga masih enak juga ya. Enak juga ya. Padahal ini knalpot standar. Knalpot standar. Nah, yang menarik adalah ini motor 50 ribuan kilo dan dia tidak pernah ada masalah dengan tensioner. Biasanya 50 ribuan kilo, bahkan bukan 50 ribu, 20 ribuan kilo, biasanya itu mesin udah bunyi kletek. Oh, Biasanya udah bunyi kletek gitu loh. Masalah dengan tensionernya. Nah, sementara motor ini setiap kali servis kita lihatnya, kita perhatiin nggak pernah ada masalah dengan tensioner. Jadi memang kalau misalnya perawatannya bener, ya ini motor memang awet sebenarnya. Gitu loh. Nah, yang penting tuh kalau motor tuh jangan terlalu banyak pasang aneh-aneh sih. Pasang aneh-aneh contoh? Yang membebani kelistrikan khususnya. Seperti? Misalnya kalau pakai aksesoris lampu kayak segala macam, tapi harus diimbangi juga dengan spek motornya. Betul. Terus apa lagi? Ban kegedean Lah, atau mesin dikorek ini itu segala macam. Iya. Nah, ini filter udara motor ini masih pakai filter udara yang replacement, yang inbox. Jadinya motor ini dipakai harian juga aman. Mau hujan, habis dicuci, jadi nggak ada masalah. Kalau biasanya pakai open filter, yang jadi masalah tuh air masuk. Dan itu mulai ada masalah deh tuh, ini itu gitu. Oke lah. Kira-kira apa lagi yang mau di-sharing mengenai motor lu ini? Atau pesan-pesan tertentu? Baiknya bagaimana merawat motor kayak gini? Oh masalah paling unik ada satu. Apa? Paling apes. Apa tuh? Mati total. Mati total. Gara-gara. Oh iya. Gimana? Waktu itu pasang immobilizer. Oh. Immobilizer, terus sikling putus, langsung mati semua. Terus sembuhinnya? Cuman dicabut doang Cabut doang immobilizer. Udah pusing. Iya. Oh iya, gue inget. Nah, kita beli motor towing. Oh iya, akhirnya di towing. Baru banget sampai kantor. Iya. Itu motor bener-bener anti maling. Nggak bisa diambil sama maling. Ownernya aja nggak bisa. Ownernya aja nggak bisa ngidupin, apalagi maling gitu. Sampai ownernya nggak bisa ngidupin. Gara-gara immobilizer udah lama, ada error. Iya. Begitu. Begitu dicabut, udah normal lagi. Oke, cuma itu doang ya, nggak ada lagi ya. Udah. Oke lah bro. Kalau gitu, apalagi yang mau diceritain nih? Lu udah married belum? Belum ya? Belum. Oke. Instagramnya Jovinus. Nggak usah, jangan. Oh nggak saya. Iya. Itu Instagram Dede aja, Sanata Dede. Nah, kapan lagi ketemu Mario Bros lokal ya kan? Oke bro, thank you informasinya. Thank you. Nanti kita sharing-sharing lagi dari teman-teman lain yang pakai motor yang aneh-aneh lagi. Ya tetap di Goban, ngobrolan di atas ban. Thank you. Ini motor mau kita bongkar, ada temuan radiatornya ternyata kosong. Mungkin inilah penyebab overheatnya nih ya. Reservoir sama radiatornya kosong nih. Sampai di selang-selang sini pun juga kotor nih. Kosong semua. Makanya motor overheat. Nih radiator kosong total. Isinya cuma segitu doang. Parah lu. Pakai overheat. Di selang-selangnya coba diturun-turunin. Nggak ada om, kosong. Buset. Ini kabel sensor ini putus. Kabel sensor ada yang putus. Mana ya? Maaf. Aduh. Yang ini ya. Mana nih?